Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di sore hari ini kita bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Ahli Risyad. Yang alhamdulillah saat ini telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Kaifa haluk antum? Alhamdulillah nabi khairin Ustaz. Alhamdulillah. Hayyakallah. Jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita pada kesempatan di sore hari ini Ustaz. Wa iyyak, alhamdulillah. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar mendulang faidah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang pemirsa sekalian sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com ataupun melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821 706087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program kami melalui relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak pemirsa dan pendengar sekalian untuk bisa bergabung bersama kami dalam dakwah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa pemirsa sekalian saksikan di layar kaca pemirsa semuanya. Ya, ini di Bank BSI atas nama Fatwa TV dengan nomor 777-184-1842. Baik pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang pemirsa sekalian sampaikan, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga faidah dari guru kita, Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan. Kepada beliau kami persilahkan. Barakallahu fikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, baik yang sedang menyaksikan ataupun yang sedang mendengarkan relay daripada acara ini, alhamdulillah atas nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini tak terhingga demikian banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Dan tentunya nikmat ini mengharuskan kita untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim tentu kita memiliki tujuan utama dalam hidup. Tujuan utama seorang muslim adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan tauhidullah azza wa jalla. Karena makna daripada Islam adalah istislam, pasrah, berserah diri. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain tidak bukan tauhid ini adalah tujuan penciptaan kita itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin maupun manusia melainkan supaya mereka menghambakan dirinya kepadaku, mengabdikan diri mereka kepadaku atau mengibadahiku. Islam juga berarti tunduk dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan secara lahiriah. Karena tidak sah Islam seseorang manakala dia hanya berkeyakinan tanpa disertai dengan ketundukan secara lahiriah, secara kasat mata. Oleh karena itu, sekedar mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala
bahkan sekedar mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, itu belum cukup untuk menjadikan seseorang itu sebagai muslim. Tanpa membuktikan itu dengan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita renungi bagaimana iblis laknatullah alaihi itu dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk serta dicap sebagai ahlun nar. Apakah karena iblis tidak percaya akan keberadaan Allah? Tentu tidak. Apakah karena iblis tidak meyakini Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang mengatur segalanya? Tentu tidak. Justru iblis itu sudah ada dan awal ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata, memerintahkan para malaikat. Saat diperintah, iblis ada bersama para malaikat juga di jannah, sehingga dia ikut terkena perintah ini. Usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai malaikat dan juga iblis, sujudlah kalian menghormati Adam. Sujud yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sujud ibadah. Jangan sampai kita terkecoh oleh syubhatnya orang-orang yang menyimpang yang mengatakan iblis justru tidak mau sujud kepada selain Allah. Iblis tidak akan sujud. Iblis ini bukannya diperintah untuk sujud mengabdikan dirinya kepada Adam, bukan. Namun iblis diperintah oleh Allah untuk menghormati Adam dengan cara bersujud, yang mana hal itu belum dilarang. Sebagaimana itu juga tetap diperbolehkan hingga beberapa waktu kemudian, sampai di masanya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Yusuf alaihi salatu wassalam dihormati oleh semua saudaranya yang 11 orang dan juga oleh Ya'qub dengan cara sujud. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya di atas singgasana, kemudian mereka semuanya sujud, kedua orang tuanya dan juga ke-11 saudaranya sujud untuk menghormati sekali lagi. Nah, kembali ke kisah iblis, para pemirsa. Iblis tidak dikafirkan oleh Allah karena mengingkari keberadaan Allah, tidak. Namun karena iblis tidak mau tunduk kepada Allah, karena takabbur. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia beralasan, aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Oleh karena itu, kita harus fahami hakikat dari Islam ini yang harus dibuktikan dengan ketundukan lahiriah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sampai batas apa beliau itu diperintahkan untuk menundukkan, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman ini, beliau menjelaskan dalam hadis yang sahih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang, tentunya bukan semua orang ya, orang-orang tertentu, sampai mereka mau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku, maksudnya Muhammad, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dan mereka mau menegakkan sholat serta mau menunaikan zakat. Tidak dicukupkan hanya dengan syahadat, karena memang Islam bukan hanya syahadat. Islam adalah kelima rukun Islam. Oleh karena itu jangan pernah kita mengabaikan pentingnya taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, para pemirsa, hakikat daripada Islam adalah sikap berlepas diri, menolak, memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dinyatakan sebagai musuh Allah dan musuh Rasul, maka konsekuensi keislaman seseorang harus menganggapnya sebagai musuhnya. Dan siapapun yang dinyatakan sebagai pembela-pembela Allah, wali-wali Allah, maka konsekuensi keislaman kita juga harus mengakuinya dan menganggapnya sebagai wali, sebagai orang-orang yang kita cintai. Dengan itu, dengan ketiga hal ini, mewujudkan tauhid, tunduk kepada Allah, dan juga memusuhi setiap musuh Allah, barulah seseorang itu benar-benar menjadi Muslim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ringan kita sebelum kita masuk ke tanya jawab. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Semoga kita semua yang mendengarkan bisa diberikan istiqomah Ustaz untuk bisa mengamalkan apa yang tadi kita simak barusan Ustaz. Barakallahu fikum. Amin ya Rabb. Baik Ustaz, mohon izin Ustaz, kita sapa penelpon kita yang pertama pada sore hari ini. Ada Bapak Yodi di Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ustaz, izin bertanya berkenaan dengan ketaatan kita pada Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hukum-hukum yang sudah dimintakan kepada kita untuk diikuti. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, apakah hukum seorang anak perempuan untuk kuliah di luar negeri tanpa mahramnya Ustaz? Apakah diperbolehkan? Kemudian yang kedua, tapi tadi jangan ditutup dulu ya, karena ada yang ingin saya tanyakan nanti lebih dalam lagi. Siap. Terkait pertanyaan yang pertama ya. Taib. Mungkin satu-satu lebih baik, Ari. Baik. Sebelum ke pertanyaan yang kedua, saya mau tanya dulu, ingin kuliah belajar apa di sana? Ilmu umum Ustaz, kedokteran seperti itu Ustaz. Kedokteran dalam spesialis apa misalnya? Masih di dokter umum Ustaz. Di dokter umum. Atas pertimbangan apa belajarnya ke luar negeri? Kan di Indonesia juga banyak fakultas kedokteran yang kalau hanya mengajarkan kedokteran umum. Betul Ustaz. Ya, artinya urgensinya tidak seberapa ya. Artinya itu hanya keinginan. Kita tidak bicara tentang urgensi berarti di sini. Urgensi tidak ada karena kedokteran umum juga di Indonesia banyak. Kecuali dia mempelajari salah satu dari spesialisasi dalam ilmu kedokteran yang itu sangat diperlukan, adanya orang-orang yang menguasai bagian itu, dan di Indonesia tidak bisa dipelajari dengan baik, tidak ada jurusan yang mengajarkan dengan baik, maka ini masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sekedar kedokteran umum maka itu tidak cukup. Apakah itu termasuk apabila dia keluar kota Ustaz? Sama saja ya, safar itu mau keluar kota namanya safar ya. Hanya saja kalau dia keluar negeri itu akan lebih banyak lagi fitnahnya karena dia makin jauh. Tidak semudah ketika hanya di dalam negeri ya, bisa dengan mungkin tanpa harus mengurus visa, biaya juga lebih mudah. Manakala ada masalah, walinya yang sama-sama ada di Indonesia itu bisa menolong dia dengan mudah. Tapi kalau dia keluar negeri itu fitnahnya lebih besar. Sekuat apa dia punya keimanan, sekuat apa dia punya pemahaman terhadap Islam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ada beberapa kategori ya orang yang tinggal di negara non-muslim. Itu negara non-muslim kan yang dituju? Atau negara muslim? Inginnya negara non-muslim Ustaz. Iya. Itu lebih berat lagi syaratnya kalau begitu. Ya, sangat berat itu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan syarat-syarat ini perlu difahami ya.
ini untuk kemaslahatan kita. Ini untuk kemaslahatan akidah kita. Karena tujuan kita ada di dunia ini bukan untuk meraih gelar A, gelar B, gelar C, spesialis A, B, C, bukan. Itu wasilah. Tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang coba logikanya dibalik gitu. Saya mau tanya, mungkinkah negeri yang dituju oleh anak perempuan ini statusnya lebih baik dari kota suci Makkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Coba Ustaz. dijawab. Tidak mungkin kan? Pertanyaan yang kedua, mungkinkah Ananda ini lebih beriman, lebih bertakwa daripada baginda Rasulullah SAW? Mustahil. Tidak mungkin. Ya, mustahil kan? Tayyib. Sekarang Nabi SAW, manusia paling baik di muka bumi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan bumi Allah yang paling dicintai, Makkah. Karena apa? Karena di Makkah beliau dipersekusi, beliau dihalang-halangi untuk bebas beribadah kepada Allah. Beliau disuruh tinggalkan itu Makkah. Walaupun Makkah adalah bumi yang dicintai oleh Allah, status kesucian tanah suci Makkah tidak pernah dicabut ya. Kita harus paham ini. Sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah dan menyatakannya sebagai tanah suci, tidak pernah dicabut status ini. Hanya saja ada yang lebih suci dari itu, yaitu akidah kita. Tugas utama kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau itu tidak bisa terrealisasi di bumi yang terbaik, kita suruh pindah ke bumi lain. Orang yang paling bertakwa tidak bisa mewujudkan ibadahnya dengan sempurna karena dia dikuasai oleh orang-orang musyrik. Tidak bisa bebas di sana. Dakwah dihalang-halangi, sedang sholat dicekik dari belakang, sedang sujud ditumpahkan di atas punggung beliau isi perut unta, dan banyak lagi tindakan-tindakan yang isinya adalah intimidasi dan lain sebagainya. Sehingga Allah perintahkan manusia terbaik untuk pindah dari bumi terbaik ke bumi lain yang di sana beliau bisa bebas beribadah kepada Allah. Jadi sekarang urgensinya apa? Mau pergi ke negara kafir, perempuan yang dipelajari juga bukan ilmu yang sangat-sangat urgen. Ini menggadaikan agama. Bagaimana dia akan bisa bebas beribadah? Dia seorang perempuan. Kalau dosennya bilang kamu harus copot jilbabmu, kalau enggak kamu enggak lulus, dia akan copot juga nanti di sana. Terus apa yang mau dicari? Dia akan kuliah di tempat yang campur baur, di sana isinya orang-orang yang tidak ada urat malunya, ya. Di negara-negara kafir tidak ada urat malunya di sana. Mereka bebas pacaran, kumpul kebo dan lain-lain. Bagaimana dia akan menjaga imannya? Dia seorang wanita yang lemah. Nggak ada mahramnya di sana. Jelas ini lebih parah daripada bunuh diri. Ini mengorbankan, menggadaikan akidah. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Insyaallah Ustaz. Nah, pertanyaan kedua. Silakan Bapak. Lanjutan masih sama Ustaz. Baik, silakan. Seorang wanita lanjut usia yang bekerja sebagai pengasuh anak, ikut umroh bersama keluarga majikannya, sekaligus bekerja mengasuh anak majikannya tersebut. Apakah wanita tersebut diperbolehkan tetap ikut umroh Ustaz, meski tanpa mahram? Ya, terkait masalah ini memang ada sebagian ulama dalam madhab tertentu ya, kalau nggak salah madhab Syafi'i atau madhab Maliki. Detailnya saya kurang ingat. Mereka tidak mempersyaratkan adanya mahram untuk seseorang itu berangkat haji ataupun berangkat umroh, akan tapi dengan batasan-batasan tertentu ya. Di antara batasan itu adalah dia bersama rombongan yang thiqah, rombongan orang-orang yang baik. Ya, dalam konteks pertanyaannya adalah dengan keluarga yang selama ini dia bekerja di sana, artinya sudah saling mengenal ya, diperlakukan dengan baik oleh keluarga itu. Yang kedua, sudut pandang mereka yang membolehkan itu adalah
Karena keberadaan wanita di tengah-tengah rombongan yang baik itu seperti orang yang berada dalam kotanya sendiri. Ya, ini kalau kita ingin memahami ya sudut pandang mereka, seperti orang yang berada dalam satu kota, kotanya dia sendiri, kemudian orang satu kota ini pergi dan dia bersama mereka. Dia pergi ke tempat lain. Jadi dianalogikan seperti itu. Sebagaimana orang ini selagi dia berada di tengah-tengah orang-orang yang baik, yang thiqah itu, dia bisa menjaga dirinya, dia tidak terancam, ya, kehormatannya, nyawanya, hartanya tidak terancam. Maka ketika dia berada di tengah-tengah rombongan orang-orang yang thiqah, yang bisa menjaga diri, maka itu seperti dia bersama mahram. Ya, namun kalau saya ditanya boleh apa tidak, saya akan merojehkan sebaiknya ada mahram. Ya, sebaiknya ada mahram supaya kita keluar dari khilaf. Karena ketika ada mahram, maka tidak ada yang mempermasalahkan umrohnya ini. Namun ketika tidak ada mahram, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Artinya kalau dia nekat berangkat, ya dia berdosa karena dia safar tidak ditemani oleh mahram. Sedangkan yang dikecualikan oleh para ulama itu adalah kondisi-kondisi darurat. Contoh kondisi darurat adalah seorang wanita yang berhijrah untuk menyelamatkan agamanya tapi tidak punya mahram. Dia bisa hijrah keluar demi menyelamatkan agamanya, namun mahramnya masih kafir semua misalnya. Dalam konteks seperti ini diperbolehkan karena ada yang lebih urgen daripada sekedar safar tanpa mahram, yaitu dia menyelamatkan akidahnya. Atau kasus kedua, seseorang yang bersama dengan mahram sedang di tengah perjalanan, mahramnya meninggal dunia, sehingga dia mau tidak mau dia lanjutkan sampai ke tempat tujuan atau dia pulang ke kampung halamannya, dan itu juga safar tanpa mahram, namun ini dalam kondisi yang darurat. Adapun di madhab Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan untuk haji yang fardu ain, yang pertama-tama, yang itu hukumnya adalah rukun Islam, maka ini dikecualikan dari persyaratan mahram karena ada hadis yang mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian larang wanita-wanita dari mendatangi masjid-masjid Allah. Sedangkan kalau dia dilarang untuk menunaikan haji karena tidak ada mahram, berarti dia tidak akan bisa mendatangi masjid yang paling besar di dunia, itu Masjidil Haram. Ala kulli hal, saya menganjurkan mengikuti pendapat yang mempersyaratkan mahram sebisa mungkin. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup Bapak ya? Cukup Bapak, cukup Baik. Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Bapak Yudi di Jakarta atas pertanyaannya, jazakallahu khairan, dan juga kepada Ustadz kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya yang faedahnya penting sekali Ustadz tentang kaidah-kaidah mahram tadi Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz. Jadi Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Datang dari Ibu Nurul Gunawan. Oh, Ustadz, kita sapa terlebih dahulu Ustadz penelpon kita yang kedua pada sore hari ini, ada hamba Allah di Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, pertanyaan untuk Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ini Pak Ustadz tentang wudhu. Bersentuhan sama istri, saya mengikuti tidak batal wudhunya Pak Ustadz. Kemarin saya ke masjid seperti Isa, di tengah jalan ada anak kecil perempuan umurnya sekitar 10 tahun atau 9 tahun. Dia minta tolong menyeberangkan itu pusat ke apa kan. Sudah saya seberangkan dia, lalu itu ke masjid. Kalau saya ke masjid, itu wudhu saya batal apa enggak ya Pak Ustaz? Gitu aja. Anak umur berapa tadi? Apa? Anak umur berapa anak perempuannya? 9 atau 10 tahun ya? Iya. Oke, baik. Baik. Sudah pertanyaannya? Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz.
Ya, jadi sepanjang yang Anda ketahui bahwa pembatal wudhu dengan bersentuhan itu memang ada dua penafsiran ya. Ada yang menafsirkan sebagaimana zahirnya ya, dan itu terkenal di madhab Syafi'i rahimahullah, bahwa ya sekedar bersentuhan kulit dengan kulit itu membatalkan wudhu. Aula mastumun nisa, ya, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Namun yang lebih rajih di sini, sentuhan di sini maksudnya adalah hubungan suami istri. Kalau itu bukan hubungan, maka ada kriteria tambahan, yaitu bersentuhan dengan syahwat. Ya, walaupun dia bukan berhubungan suami istri, tapi dia bersentuhan dan ada syahwat di situ. Maka itu termasuk yang membatalkan wudhu. Adapun kata-kata aula mastumun nisa. Nisa itu bentuk jamak dari mar'ah, wanita. Dan biasanya kata-kata ini digunakan untuk yang sudah balik. Ya, kalau masih kecil, gadis kecil yang belum balik namanya jariyah. Nah, jadi tadi anak umur 9 tahun itu biasanya belum balik. Tidak ada masalah di sini biidznillah azza wajal. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Taib, ada Umu Bilal di Tangerang, kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Nah, Ustadz menyambung pertanyaan pertama tadi terkait safar, Ustadz ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Jadi teman Ana itu ketika umroh itu didampingi dengan anaknya. Nah, namun ketika di Mekah itu ada city tour yang ke Thaif lah gitu ya. Itu anaknya itu tidak mendampingi ibunya. Nah, ada sebagian di situ yang nggak apa-apa, masih satu kota antara Mekah dan Thaif gitu kan, istilahnya nggak jauh. Tapi ada yang nggak boleh, tetap harus didampingi dengan mahram. Nah, ini bagaimana Ustadz yang secara syariatnya? Mohon petunjuknya Ustadz ya. Iya, barakallahu fiik. Ya, yang betul itu safar. Ada yang kedua Ustadz mau disambung atau gimana Ustadz terkait dengan itu juga? Ya. Yang pertanyaan dulu Ibu ya. Jangan diputus dulu Ibu. Saya jawab dulu. Ya. Itu yang betul, jarak Mekah ke Thaif itu sudah jarak safar, Bu. Sudah jarak safar itu. Jadi harus pakai mahram. Beda dengan Mekah ke Jeddah misalnya ya. Mekah ke Jeddah itu dekat. Tapi kalau Mekah ke Thaif itu jarak safar. Nah, jadi yang lebih tepat adalah harus dibarengi oleh mahram. Walaupun hari ini betul itu Mekah dan Thaif bahkan Jeddah itu semuanya masuk provinsi Mekah Al-Mukarramah. Tapi itu provinsinya. Adapun administratifnya kota Thaif sendiri, kota Mekah sendiri, kota Jeddah sendiri. Jadi secara jarak itu sudah masuk jarak safar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Bu. Nah, ya, alhamdulillah. Yang kedua begini Ustadz, ada saudara Ana, ya, itu dari Bekasi ke Tangerang mengunjungi. Nah, tetapi dia itu bilang itu belum jarak safar lah, biasa katanya. Nah, ini kalau misalnya dia menginap segala macam, apakah walaupun mungkin dikatakan tidak termasuk jarak safar, apakah boleh menginap tapi seizin dengan mahramnya tidak mengantarkan? Ini bagaimana secara ini juga, biar kami itu berusaha untuk mengikuti aturan secara syariatnya gitu, ingin menuju ketakwaan ini. Mohon petunjuknya Ustadz. Iya. Kalau memang itu kalau memang itu secara urf ya, urf itu mungkin secara adat, secara kebiasaan, orang yang dari Bekasi ke Tangerang tidak dikatakan sebagai musafir. Dia akan bilang saya mau ke Tangerang ya, seperti orang Jakarta saya mau ke Bogor ya. Dan itu tidak dianggap sebagai safar karena dekatnya jarak. Ya berarti aturan yang harus
taati dalam kondisi safar belum berlaku dalam kondisi itu. Nah, sekarang kalau dia ingin menginap bagaimana? Ya, dia perlu minta izin kepada walinya tentunya. Wanita ini mungkin istri atau dia anak perempuan atau siapa. Dia perlu minta izin kepada orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya bahwa dia akan menginap di tempat A atau di tempat B. Intinya untuk apa ya? Mungkin supaya diketahui lah keberadaan dia itu di mana. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan. Dan mungkin apakah di sana dia bersendirian, ada orang yang bisa menjaga dia, ataukah nanti dia menginap di rumah yang semuanya itu bukan mahramnya dia. Nah, ini kan juga perlu dipertimbangkan karena akan berbeda kasusnya manakala dia menginap dan di situ ada saudaranya di situ, ada bibinya, ada kakaknya, dengan tidak ada siapa-siapa, cuman ada ipar. Ipar itu kan bukan mahram, bahaya. Nah, hal-hal yang begini ini kadang-kadang merubah status hukumnya. Oleh karena itu saya tidak bisa pastikan tidak apa-apa 100%. Tidak juga saya katakan itu haram, tapi pada prinsipnya jangan sampai dia itu berada di tempat-tempat yang membahayakan dia dan jauh dari walinya atau dari mahramnya, walaupun tidak dalam keadaan safar. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Ibu tadi yang bertanya ya. Kita sapa kembali Ustaz, penelpon kita berikutnya dari hamba Allah di Sumbawa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustaz. Ada berapakah prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena di tempat kami orang awam ini Pak Ustaz, banyak yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi cara beribadah kami itu banyak menyimpang dari sunnah begitu. Dan yang kedua Pak Ustaz, bagaimana cara mengetahui sebuah pesantren itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak Ustaz? Karena semuanya mengaku Ahlus Sunnah, tapi ya berbeda yang kita dapatkan di TV Sunnah begitu. Demikian. Yang kedua tadi bagaimana cara mengetahui apa? Pesantren Ustaz. Pesantren. Oh ya. Mengetahui ya pesantren tersebut sesuai sunnah apa tidak begitu. Ya. Baik, cukup Ibu ya. Dua ya. Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, karena jawabannya tidak bisa singkat, maka saya sarankan Ibu membaca, ada kalau kitab aslinya judulnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Kutaib ya, artinya kitab kecil, dalam bahasa Arabnya hanya 30-an halaman, ukurannya ukuran setelapak tangan gitu ya. Dan itu sudah diterjemahkan, namun tujuan judul terjemahannya itu seingat saya adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ akan dibahas poin-poin terpentingnya saja, karena cukup banyak Bu yang menjadi kategori pokok keyakinan Ahlus Sunnah itu cukup banyak, dan beliau membahasnya secara urut sekali, mulai dari sumber pendalilan, dari mana Ahlus Sunnah itu berkeyakinan, dasarnya apa dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Kalau Ahlus Sunnah jelas dia akan merujuk kepada Kitabullah Al-Quranul Karim atau kepada Sunnah Rasulullah yang sahih. Ya, artinya yang bisa divalidasi dan dinyatakan sebagai hadis beliau oleh ahli-ahli hadis. Tidak sembarangan, ya, tidak asal sesuatu yang diredaksikan sebagai hadis kemudian dijadikan sebagai dalil tanpa memperhatikan validitasnya, tidak. Kemudian Ahlus Sunnah juga mengacu kepada ijma',
kesepakatan para ulama ahlu sunnah. Nah, kalau yang lain yang bukan ahlu sunnah, maka dia akan berdalil dengan yang tidak boleh dijadikan dalil. Contohnya dengan mimpi. Nah, ada yang berdalil itu apa? Saya mimpi ketemu Rasulullah begini begitu, Nabi bilang begini, berpesan seperti ini. Itu pasti bukan ahlu sunnah, sudah jelas itu. Ada juga yang berdalil dengan perkataan ulama, mereka jadikan seakan-akan itu hadis Nabi, seakan-akan itu ayat Al-Quran yang tidak boleh dikoreksi, nggak boleh diluruskan. Nah, ini juga jelas bukan ahlu sunnah. Kita menghormati para ulama, ya, tapi tidak boleh menjadikan ucapan mereka itu sebagai dalil yang berdiri sendiri. Bahkan kemudian kalau ada hadis yang tidak sejalan dengan perkataan ulama ini, hadisnya yang ditakwil, yang dipelintir, itu jelas bukan ahlu sunnah. Kemudian ahlu sunnah juga berusaha untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Salafus saleh itu artinya para sahabat Nabi dan para pengikutnya sahabat. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, itu yang jadi kerangkanya ahlu sunnah dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Mereka tidak akan keluar dari pemahaman para sahabat. Itu ciri khasnya, Ibu. Selebihnya nanti Ibu bisa baca di buku yang tadi saya sebutkan. Kemudian bagaimana kita mengenali pesantren itu sebagai pesantrennya ahlu sunnah? Ya, sebetulnya bisa dari pendirinya, ya, karena kalau pesantren itu kan pasti diwarnai oleh pendirinya. Kalau pendirinya seorang tokoh ahlu sunnah, ya insya Allah dia akan arahkan pesantrennya ini sesuai dengan akidah dan manhaj ahlu sunnah. Bisa juga dicek dari para pengajarnya. Siapa yang akan mengajar di sana? Kalau Ibu tidak tahu, Ibu tanya, Ibu cari data, siapa ustadz-ustadznya, misalnya kiainya siapa. Ibu tanyakan kepada ustadz-ustadz yang Ibu kenal. Sebagai ustadz sunnah, tanyakan apakah ustadz mengenal ustadz fulan. Ya, kemudian juga bisa di cross check di asosiasi yang di situ biasanya menghimpun sejumlah pesantren yang berakidah ahlu sunnah. Ya, ibu bisa cek, bisa cross check ke asosiasi-asosiasi yang di sana memiliki keanggotaan pesantren-pesantren yang insya Allah berakidah ahlu sunnah. Kalau memang pesantren yang ingin Ibu teliti ini merupakan anggota dari asosiasi itu, maka berarti insya Allah itu pesantren sunnah. Jadi intinya dicek dari pendirinya, kemudian dewan pengajarnya. Ya, tidak harus semua, mungkin sebagian tidak apa-apa, sebatas yang Ibu ketahui. Bisa juga dicek dari kurikulumnya. Ya, kemudian caranya adalah setelah kita mendapatkan maklumat, kita tanyakan kepada orang yang mengerti. Bagaimana kalau sebuah pesantren mengajarkan kitab ini, apakah ini kitab-kitabnya ahlu sunnah ataukah bukan? Itu yang paling simple ya Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, wa jazakumullahu khairan atas penjelasannya, Ustadz. Kita kembali sapa penelpon kita di sore hari ini, Ustadz. Ada hamba Allah di Jawa Barat, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz di bab seputar masalah haji Ustadz. Iya. Waktu rombongan haji saya tersebut, waktu setelah melontar Ustadz, yang Aqobah setelah Arafah itu Ustadz ya. Nah, lalu di hari berikutnya, yaitu di hari Ustadz, hari Tasyrik. Hari tanggal 11 ya. Iya, nah, hari Tasyrik. Di waktu kepulangan saya tersebut di awal gitu Ustaz. Jadi saya ambil nafar sani Ustaz ya, nafar awal. Nafar awal tanggal 12 berarti Pak ya. Nafar sani saya ambil gitu Ustaz. Kalau nafar sani tanggal 13, kalau awal 12. Karena kepulangan itu
paling cepat tanggal 12. Jadi ya mungkin saya kepulangan tanggal 12 saya pulang Ustaz. Nah jadi saya untuk melontar apa namanya itu Jumroh yang 3. Wusta Ula Aqobah itu Ula Wusta Aqobah ya. Di satu malam itu Ustaz, satu malam itu untuk melontar ke dua bagian tersebut. Di sebelum dini hari saya melontar di antara Ula Wusta Aqobah. Nah, lalu setelah subuh saya melontar lagi di hari yang sama, di malam yang sama saya puntas gitu Ustaz. Yang mau saya tanyakan, apakah itu termasuk sunnahnya itu Ustaz? Sebentar Pak ya, jangan ditutup dulu ya. Bapak melontar di tanggal 12. Di tanggal 11. Betul kan Pak ya? Tanggal 11 atau 12? Di tanggal 11 saya melontar. Pertanyaannya, Bapak melontar tanggal 11 ya. Malam tanggal 11 atau malam tanggal 12? Malam tanggal 12 karena besoknya saya udah mau pulang ke Indonesia. Pertanyaan saya, malam tanggal 12 itu Bapak melontar 3 jumroh Pak ya? 3 jumroh. Niatnya untuk tanggal 11, kemudian Bapak ngelontar lagi, masih di waktunya kapan ya melontar kedua itu? Di melontar kedua itu di malam yang sama setelah sholat subuh. Oke, itu untuk tanggal 12-nya begitu Pak ya? Betul, untuk tanggal 12-nya. Ya. Kemudian Bapak pulang ke Indonesia setelah itu. Nah, setelah itu ke Haram Tawaf Wada, setelah Wada kami langsung ke Jeddah gitu. Iya Pak, kalau sunnahnya tidak begitu Pak. Untuk yang tanggal 12 harusnya Bapak menunggu sampai masuk waktu zuhur dulu Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu-nunggu di area Jamarat itu, beliau menunggu-nunggu, tidak langsung melempar. Kunna natahayyan, kata para sahabat yang haji bersama Rasulullah, kami ini menunggu-nunggu sampai ketika sudah zawal itu artinya masuk waktu zuhur Pak. Berkumandang adzan zuhur, baru Nabi melontar jumroh ula, kemudian melontar wusta, kemudian melontar Aqobah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa waktu melontar untuk masing-masing hari tasyrik tanggal 11 ataupun tanggal 12 ataupun tanggal 13 itu waktu mulainya ditentukan. Kapan? Yaitu masuk waktu zuhur di hari itu. Tapi Nabi tidak membatasi sampai kapan. Begitu masuk waktu untuk melontar tanggal 11, maka silahkan melontar. Sampai tanggal 13 juga nggak apa-apa. Jadi boleh ditunda, tapi harus masuk waktunya. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi Bapak melontar yang tanggal 11-nya sudah betul. Walaupun di malam hari itu betul, karena sudah lewat dari waktu mulainya. Adapun untuk tanggal 12, waktu mulainya belum Pak. Waktu mulainya itu dimulai ketika masuk waktu zuhur, sedangkan Bapak ngelontarnya habis subuh. Nah, sholat subuh Ustaz. Iya, betul, habis sholat subuh. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau sudah terlanjur begini? Bapak cukup bersedekah saja. Karena Bapak tidak dikatakan meninggalkan melontar jumroh secara keseluruhan, tidak. Bapak masih melontar jumroh kan? Melontar jumroh yang tanggal 11 Bapak lontar, hanya saja yang tanggal 12 melontarnya sebelum waktunya. Jadi bisa di bisa di sana boleh itu Ustaz ya. Jadi dengan membagikan membagi-bagikan makanan, tapi makanannya untuk orang-orang yang ada di sana Pak. Jadi Bapak bisa titip kepada orang yang ada di Makkah, tolong belikan makanan ya untuk, kalau nggak salah untuk berapa orang ya? 6 orang ya. 6 orang. 6 orang ya, tolong dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di Makkah sana, di tanah suci. Di Mekah boleh, di Mina boleh. Itu bagi-bagikan di sana, itu sebagai istilahnya
kafaroh atau ya bukan kafaroh ya, sesuatu yang kurang biar lengkap gitulah. Betul. Bapak tidak terkena kewajiban dam, tidak harus potong kambing, tidak, karena tidak meninggalkan secara keseluruhan, hanya sebagian yang ditinggalkan. Nah, ada lagi Pak? Tapi maaf, itu pun tidak termasuk saya tinggalkan Ustadz ya, hanya saya mungkin membimbing. Tidak, Bapak kan sebagian Pak. Bapak masih melontar jumroh tanggal 11. Orang kalau mau nafar awal kan harusnya 11 sama 12 juga. Oh gitu Pak Ustadz ya. 11 sama 12. Alhamdulillah setelah itu sebelum berangkat saya alhamdulillah bersedekah di sekitar sana. Saya dalam hati saya berpikir ini mungkin ada yang saya pahamin gitu kan, ini mungkin ada kekurangan saya alhamdulillah saya sedekah saat itu juga Ustadz kepada pembersih atau yang ada bagian yang nyapu di sekitar Mina tersebut. Oh iya, sedekahnya berupa uang atau berupa makanan Pak? Berupa uang Ustadz, kayaknya untuk uang. Sekitar 6 orang gitu Ustadz ya, dihitung realnya gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menutup Pak. Setahu saya memang yang disebutkan oleh para ulama adalah memberi makan. Memberi makan ya berupa makanan berarti. Nah, tapi Bapak bisa titipkan, bisa kalau ingin dilakukan lagi nanti tetap itu dapat pahala sedekah. Ini saran saya Pak ya, saran saya Bapak titip kepada orang yang mau umroh atau mau umroh sajalah, kan banyak orang umroh tiap bulan kan banyak orang umroh. Bapak titip, tolong belikan makanan untuk 6 orang dan bagikan ke petugas kebersihan yang ada di sana. Itu insya Allah bisa menjadi pelengkap lah dari kekurangan yang kemarin itu. Tapi maaf Ustaz, tidak mengurangin sedikit pun pahala dari apa yang saya lakukan kegiatan haji kemarin Ustaz ya? Insya Allah, karena itu mungkin Bapak lakukan juga dalam kondisi keterbatasan waktu ya Pak ya. Ya. Saya pahaminya begitu Pak, karena keterbatasan waktu. Memang Nabi SAW itu tidak terlalu menekankan harusnya melontar jumroh maupun mabit. Betul, itu menurut sebagian madhab Hambali misalnya, mungkin juga dalam madhab Syafi'i, itu adalah bagian dari wajib haji. Akan tetapi beliau memberikan rukhsah. Di antara yang beliau berikan rukhsah untuk mabit di Mina di malam-malam hari tasyrik, itu adalah mereka yang bertugas menjaga ternak atau menjaga unta-untanya jemaah haji, yang merupakan kendaraannya jemaah haji. Yang menggembalakan unta itu diperbolehkan oleh Nabi untuk tidak mabit di Mina. Nah, sehingga ada rukhsah. Demikian juga paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, yang tersibukkan dengan memberi minum jamaah haji. Nabi juga memberikan rukhsah untuk tidak mabit. Adapun melontar jumrah itu bisa juga diwakilkan ya bagi yang tidak mampu melontar dengan sendirinya, dia bisa wakilkan orang lain, titip, lontarkan untuk saya. Artinya kan ini ada kelonggaran-kelonggaran. Nah, mudah-mudahan kasus Bapak ini juga termasuk kondisi yang secara syar'i memberikan atau mengundang adanya kelonggaran tadi. Insya Allah tidak mengapa Pak. Mudah-mudahan itu bisa tetap menjadikan haji Bapak sempurna. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz sedikit aja Ustaz. Saya sering berdoa Ustaz setelah haji ini, ya Allah mabrurkanlah ibadah hajiku. Apakah doa tersebut hanya untuk kita saat di Makkah atau di luar Makkah Ustaz? Di mana-mana Pak, doa itu baik Pak. Iya. Ya, baik. Kan hanya bukan saat kita melaksanakan ibadah haji aja Ustaz ya. Kan Bapak maksudnya berdoa untuk haji yang pernah Bapak kerjakan kan? Betul, iya. Jadi bukan saat kita melakukan di haram gitu Ustaz ya. Tidak harus seperti itu. Karena kan kita ini juga minta, ya Allah yang sudah kami lakukan mudah-mudahan Engkau terima, kan seperti itu maksudnya. Jadi tidak harus saat kita sedang melaksanakan, namun kita berdoa untuk apa yang sudah kita atau yang pernah kita laksanakan, Allah tetap menerima itu, mencatatnya sebagai haji yang mabrur. Tidak ada masalah Pak.
Ya. Ustaz, sekali lagi makasih atas waktunya yang begitu panjang buat saya. Mudah-mudahan barokah buat Ustaz. Amin. Amin. Iya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bapak atas pertanyaannya, juga jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya yang sangat melegakan untuk kita semua Ustaz ya. Dan itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan di sore hari ini Ustaz. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali untuk melaksanakan live interaktif ini Ustaz di studio Fatwa TV. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda, pemirsa dan pendengar sekalian, untuk bisa berjuang bersama kami di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang tertera pada layar kaca Anda di rumah. Di rekening BSI atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian atas partisipasinya pada live interaktif kali ini. Sampai jumpa pada perjumpaan live berikutnya, dan jangan lupa untuk terus saksikan live interaktif Fatwa TV dari sini sampai dengan Jumat. Dan kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan di sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum?